hanya orang yang tahu apa hakikat Ramadan ini sehingga ia menerimanya. Karena yang namanya bonus itu diperebutkan. Anak-anakku semua, seperti kita ketahui bahwa kita sekarang ini lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan mulia, bulan agung, bulan yang penuh dengan berkah. Sebagai seorang muslim, maka kita wajib dan memang semestinya menyambut bulan ini dengan segala sukacita, segala riang gembira, segala kesyukuran kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena bulan ini keistimewaannya hanya dihadiahkan kepada kita umat Muhammad, yang tidak dihadiahkan kepada umat-umat sebelum kita. Ramadan ini hakikatnya adalah suatu bonus. Ramadan adalah suatu bonus yang sangat besar, yang sangat tinggi nilainya, yang hanya Allah hadiahkan kepada kita umat Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita memahami ini, maka pastilah kita sangat-sangat bergembira. Dengan adanya kedatangan bulan ini. Mengapa Allah menghadiahkan bonus ini kepada kita umat Muhammad? Itu tujuannya supaya kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyaingi, bahkan mengalahkan kalau perlu, umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya. Umat-umat terdahulu ratusan tahun usianya. Sementara kita umat Muhammad hanya puluhan tahun. Sudah sulit mencapai 100 tahun. Apalagi 200 tahun. Karena panjangnya usia umat-umat terdahulu, logikanya berarti panjang waktunya untuk beramal. Sebaliknya, karena pendeknya usia kita umat Muhammad, logikanya juga berarti pendeknya waktu kita untuk beramal. Karena itu, apabila Allah hanya memberikan standar yang sama, Allah memberikan standar yang sama, pahala amalan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu dengan kita umat-umat Muhammad, pasti kita kalah telak. Nah, di sini pertanyaan pertama,
Mengapa Allah memberikan usia panjang-panjang kepada umat-umat terdahulu dan sementara kepada kita umat Muhammad pendek-pendek? Mungkin di antara kita mengatakan kita juga ini mau panjang. Semuanya mau panjang. Apalagi perempuan itu mau panjang. Jawabannya apa? Itu juga demi kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad. Bagaimana kasih sayang bagaimana? Umat-umat terdahulu penduduk bumi masih sedikit. Jadi dikasih usia panjang-panjang supaya bumi ini tidak sepi. Sementara umat Muhammad sekarang sudah 7 miliar. Coba bayangkan kalau jalanan ini antara Palembang dan Makassar tidak dilebarkan seperti sekarang. Bagaimana tersiksanya kita. Karena umat Muhammad sudah membeludak terhadap isi bumi, maka Allah, kamu tidak usahlah umurnya panjang. Nanti saya buatkan kebijakan supaya kamu bisa menyaingi itu umat-umat yang panjang usianya. Sebagai contoh, itu kota Madinah pada masa Nabi hanya seluas areal Masjid Nabawi sekarang. Itu sudah kota Madinah dulu itu. Dan sebagai bukti yang memisahkan antara areal Masjid Nabi dengan pekuburan Baqi hanyalah pagar. Hanyalah pagar masjid. Itu menunjukkan bahwa memang kota Madinah hanya sebatas area masjid itu. Karena orang membuat kuburan itu, ini aturan internasional yang tidak pernah disidangkan. Tidak pernah dikonferensikan, dimuktamarkan, tapi sudah menjadi aturan internasional. Semua bangsa itu kalau membuat kuburan pasti di luar kampung. Pasti di luar kampung. Tahu, kota Makassar itu yang jadi pasar sentral sekarang itu dulu pekuburan Cina. Pekuburan Cina dulu situ. Dan ya, sekarang sudah jadi apa? Sudah jadi pasar sentral. Sementara yang jadi hotel sekarang juga yang dulu itu rumah sakit paru-paru, itu pekuburan Belanda. Kemudian di sampingnya ada penjara. Penjara masih buatan Belanda dulu. Itu dulu kota Makassar diistilahkan pintu dua. Yang kota Makassar dulu itu diistilahkan pintu dua. Yang dimaksud pintu dua itu hanya Jalan Sombauku dengan Jalan Sulawesi. Nah, disitulah sentral kota Makassar dulu. Makanya di dekat Masjid Raya dulu itu disebut Pasar Kalimbu. Pasar Kalimbu, apa maksudnya itu? Orang dulu sih hanya berselimut pergi pasar. Tidak pakai baju, hanya pakai selimut. Dan Al-Markas sekarang ini itu sudah di luar kota dulu. Nah, ini contohnya. Bagaimana perkembangan. Sekarang ini batas Makassar sudah langsung Mandai.
Jadi dulu itu karena masih sepi dunia ini, maka dikasihlah kesempatan hamba-hamba Allah yang namanya manusia ini hidup lama-lama supaya dunia tidak sepi. Tapi umat Muhammad sekarang ini coba, Masya Allah, sekarang ini kota Madinah, bukan main, kota Mekah bukan main luasnya sekarang ini. Boleh dikatakan sudah ratusan kali itu luasnya dengan masalah ini. Masjid Nabawi sekarang itu sudah menjadi sentral, betul, sentral. Jadi Baki ini sudah di tengah-tengah kota Madinah sekarang. Oleh karena itu maka tersiksalah umat Muhammad ini apabila diberikan usia panjang. Hanya tersiksa. Lalu bagaimana lagi kebijakan Tuhan supaya bisa punya kesempatan untuk menyaingi ini umat-umat yang panjang-panjang usianya, sementara mereka ini adalah pendek-pendek usianya. Maka kebijakan Tuhan ialah dengan melipat gandakan pahala amalan umat Muhammad. Coba, di luar Ramadan. Di luar Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu penggandaan pahalanya minimal 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayti fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan 10 kali penggandaan daripada yang ia lakukan. Pahalanya 10 kali. Tapi siapa melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali hanya sama. Berarti tidak digandakan. Ini minimal. Jadi berarti dengan ini saja, andai kata seorang umat Muhammad yang diberikan usia 70 tahun umpamanya sudah bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang 700 tahun. Karena kita kali 10. Akibat pahala tadi dikali 10. Jadi kalau kita umpamanya diberi usia 70 tahun, sudah bisa menyaingi yang 700 tahun umat terdahulu. Itu minimal. Kenapa? Karena ada lagi amalan yang lebih daripada itu penggandaannya. Contohnya, infak di agama Allah. Infak dalam membangun, dalam membela, dalam meninggikan, dalam ini agama Allah yang disebut fi sabilillah. Bagaimana infak di situ? Al-Quran lagi bicara. Tadi ini Al-Quran bicara. Al-Quran lagi bicara apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Itu mendapatkan penggandaan 700 kali. Ini masih cerita di luar Ramadan. 700 kali. Termasuklah membangun masjid,
membangun madrasah, karena itu semua untuk agama Allah. Pesantren apalagi, kegiatan dakwah, meninggikan agama Allah, 700 kali. Ini masih cerita di luar Ramadan. Oleh karena itu, dengan ini saja kita sudah punya kesempatan. Umat Muhammad sudah punya kesempatan untuk menyaingi umat-umat tadi yang panjang-panjang usianya. Ini masih di luar Ramadan. Tetapi Allah ternyata belum mencukupkan di situ. Belum mencukupkan. Supaya yakin kita ini mampu untuk menyaingi umat-umat terdahulu, maka Allah menghadiahkan Ramadan. Allah menghadiahkan Ramadan kepada kita umat Muhammad. Oleh karena itu maka sangat-sangat layak, malah wajib kita sangat bergembira dengan bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan lagi, melebihi daripada di luar Ramadan, pahala amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana kelipatannya lagi? Dalam Ramadan, kelipatan amal kita di luar Ramadan ialah minimal 70 kali. Minimal 70 kali. Yang tadi di luar Ramadan itu amalan kita dilipatkan 10 kali. Nah, dalam Ramadan ini mendapatkan lagi kelipatan minimal 70 kali. Man anda fi faridah kana kaman anda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Siapa yang melakukan satu kewajiban dalam bulan Ramadan ini sama nilainya dengan melakukan kewajiban 70 kali di luar Ramadan. Ini standar minimalnya. Lalu standar maksimalnya apa? Itu dengan adanya Lailatul Qadri. Itu standar maksimalnya dengan adanya Lailatul Qadri. Di mana amalan ketika itu mendapatkan penggandaan lebih dari 30.000 kali. Lebih. Bukan hanya 30.000 kali, tapi lebih. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan khairum min. Apa artinya khairum min? Berarti lebih. Tidak mengatakan mislah, tidak mengatakan ka. Seperti umpamanya pahala salat isyraq yang diawali dengan salat berjamaah subuh. Di situ hadisnya mengatakan kana lahu mislu hajjatin wa umrah. Mislu hajjatin umrah, sama dengan haji dan umrah. Tapi ini khairum min, lebih baik daripada, berarti melebihi daripada penggandaan 30.000 kali. Karena ketika mengatakan alfi syahr, 1000 bulan, 1000 kali 30 berapa? Satu sayangnya pendidikan kita sekarang kalau tidak dilatih anak-anak seperti kita dulu. Kita dulu ada namanya hitung hafal. Sekarang ini mengandalkan komputer, mengandalkan kalkulator. Jadi dikasih pertanyaan sedikit saja mengenai masalah hitungan, sudah tidak bisa lagi jawab.
Kalau kita dulu diajar, namanya hitung hafal. Khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. 1 bulan 30 hari. 1000 kali 30, 30.000. Bayangkan. Dengan adanya satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, sebagai bonus harus ada hukumnya. Untuk bonus itu siapa yang dapat? Yang ada hukumnya. Ya. Nah, apa kuponnya ini untuk mendapatkan bonus ini? Kuponnya yaitu amal-amal. Amal-amal. Siapa beramal, itulah punya kupon untuk mendapatkan bonus. Lalu, ternyata dalam kenyataan tidak semua umat Muhammad memahami ini. Tidak semua umat Muhammad tahu bahwa Ramadan ini adalah bonus yang sangat tinggi nilainya, yang hanya dianugerahkan kepadanya sebagai umat Muhammad. Akhirnya dibiarkan saja. Itulah makanya suatu ketika Nabi naik khutbah. 3 anak tangga mimbar beliau mengucapkan amin. Naik anak tangga pertama, amin. Naik lagi ke anak tangga kedua, amin. Naik lagi ke anak tangga ketiga, amin. Sahabat bertanya, apa maknanya itu? Apakah memang kalau orang naik khutbah itu setiap menginjakkan kaki di anak tangga mimbar, amin, amin, Anies Muhaimin? Nabi bilang enggak. Tapi tadi itu Jibril turun, namun kalian tidak melihatnya. Ketika saya menginjakkan kaki di anak tangga pertama, Jibril berkata, semoga tidak ada dari umat Muhammad yang diberikan usia panjang oleh Allah sehingga ia mendapatkan bulan Ramadan, tetapi dia hanya membiarkan bulan Ramadan berlalu sehingga ia tidak mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Amin. Ini ada yang kena. Kalau di bulan Ramadan tidak mustahil suatu ketika kita melihat orang yang tidak berpuasa, umpamanya di pasar atau di mana. Sementara itu bukan perempuan dan penduduk setempat, bukan orang musafir, dan sehat-sehat walafiat. Itulah yang kena doanya tadi. Nah, ketika naik ke anak tangga kedua, Jibril lagi berkata, semoga tidak ada dari umat Muhammad yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, namun ia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pembinaan yang benar dari orang tuanya. Akibatnya masuk neraka. Dan ini ada dan banyak. Yang ketiga, ketika naik anak tangga ketiga, semoga tidak ada dari umat Muhammad yang mendengarkan namamu disebut di depannya, namun
ia tidak membaca selawat kepadamu. Akibatnya ia rugi besar dan menyesal nanti di hari kemudian. Amin. Semua yang disebutkan Jibril ini ada. Nah, hanya orang yang tahu apa hakikat Ramadan ini sehingga ia menerimanya. Karena yang namanya bonus itu diperebutkan. Saya katakan, untuk memperolehnya harus ada kuponnya. Apa kuponnya? Amal-amal. Itu loh kuponnya. Kamu ada amal, berarti kamu punya kupon untuk merebut bonus itu. Semakin banyak yang kamu lakukan dalam bulan Ramadan ini, yang variatif, bervariasi amalan itu, nah maka semakin besarlah kupon yang kamu terima. Nah, apa kuponnya? Apa amal-amal Ramadan itu? Besoklah kita lanjutkan kuponnya ini. Amal Ramadan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.